tetap di vlognya Kucita Dewi. Dan tentu saja hari ini berbeda dengan vlog yang lainnya karena di vlog Kucita Dewi. Nah teman-teman, hari ini Titiang berada di Akasia karena ya sesuatu hal mengapa saya sekampeh meriki. Hari ini saya bakal mengunjungi teman Titiang. Halo, yes. Halo, saya masih belum pakai BH dan baju saya bolong. Baru bangun ya Bu? Iya, masih di kamar. Kemarin saya lagi mangkal gitu ya. Ternyata masih sama seperti dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, sedikit cerita bahwa disinilah tempat Titiang Dumun bersemedi. Markasnya Bu. Aduh, ini bukan OR ya, bukan obrolan rumah, tapi hanya sedikit sharing bahwa banyak yang mengatakan kalau Mbok Kucita gimana sih sebenarnya sama Kartono. Nah Mbok Kucita Kartono tuh sebenarnya kayak gimana sih? Dulu kayaknya sering bareng-bareng, tapi kok sekarang jarang terlihat bareng-bareng. Nah kita akan bahas. Babang, gimana kabarnya Bang? Kabarnya kabur. Kok kabar? Ya semenjak kamu meninggalkan aku. Sih, semenjak aku meninggalkan dia katanya guys, aduh. Jadi hampir bisa dikatakan berapa tahun ya, tahun 2012 lah ya. Nah, Tiang masih semester 1 2 tuh. Bebang semester apa ya? Semester 3. Semester 3. Jadi dia kakak kelas Tiang di IKIP PGRI Bali. Entah bagaimana terjadi kecocokan antara kita berdua. Nyambung. Angin kau, Angin gerada kau, geruduk, gerada geruduk. dan kita menyetujui untuk markasnya kita tuh di salon. Dulu nih nggak seluas ini, dulu nih nggak ada, jadi pasti setengah. Di sini tuh dulu dagang soto ceker. Iya. Pokoknya dengan dagang soto ceker pun ada ceritanya. Ada ceritanya. Aduh, pokoknya itu luar biasa banget sampai Bersama Mbak Marsha The Backbone, Mbak Rika ya. Mbak Rika di mana kalau nonton ya videonya ini. Nah, pokoknya dulu itu sebelum itu kayaknya udah jadi liku ya, Dek ya? Udah ya. Tiang udah jadi liku. Sebenarnya yang jadi liku itu ini. Basah. Karena dia belum mungkin belum waktunya dia masuk ke sana, jadinya Tiang yang duluan menjadi liku di Arjo IKIP PGRI Bali dulu namanya. Nah tapi sekarang kan udah namanya jadi Arjo Widiaksara. Nah akhirnya mungkin lambat laun merasa gimana disetujui, akhirnya dia masuk. Nah jadi ada dua liku di Arjonya ya Bang ya, Mbak Agung sama Adik Agung. Nah beda cerita. Nah pengen menjawab pertanyaan netizen yang paling sering banget ditanyain. Mbak Kucita, Kartono tuh sebenarnya cowok atau lebih dominan cowok apa lebih dominan cewek? Biar kayak nggak penasaran deh. Ini sekedar kita mau membuka sedikit ceritakan kok. Sebenarnya sih intinya orang biasa dan hanya peran aja. Karena di sini perannya Tiang sebagai liku, Tiang harus berperan menjadi cewek, tapi tetap sih kemayu sih juga gitu. Tapi bukan kepayunya melambai tingkat betari ya. Masih ada batasnya guys, seperti yang Tiang sering bilang, Kartono Niki cuma di karakternya itu sebagai seorang wanita. Payuk jakan ya di Payuk itu. jakan, namun sih ada payuk jakan ini apalagi pandemi say. Benar, harus seperti itu karena itu karakternya. Nah tapi kan tidak menutup kemungkinan memang sedikit terbawa. Tapi kan juga sudah ada batasnya, kan punya pacar Bang ya. Punya pacarnya lagi di luar negeri. Pokoknya ditunggu aja nanti dia married go to marry. Nah ada juga yang nanya kayak gini, terus hubungan Kak Kartono sama Kak Jaya itu seperti apa? Hubungannya sebenarnya bertiga kujang ya, karena garapannya ini adik Ocha, Jero, jadinya kita kujang, jadinya kita bersahabat dari lama itu penuh sampai lika-liku. Untung terjadi keajaiban kujang yang bisa jalan. Ember. Cuma kalau tidak ada penengah yang
mungkin Kujang tuh nggak sampai dah jalan dan sampai akhirnya bisa kolaborasi sama STI Wan ya. Iya. Tuh. Dia tuh cuma sebagai sahabat aja. Dan Tiang yang masuk sana ya memang sahabat. Mereka nak muani tulen gitu loh. Biar Tiang lo pendidi nak Tiang nak jaga jarak mesti bede. Mereka nak karena nak muani tulen. Tulen gitu loh. Tulen aduh. Tapi gitu. waktu itu nginep di sini kan beda-bedanya. Nginep di sini tapi ini sebagai adik sih, dan orang tuanya Jero Ocha juga di Legian kalau sudah sama Kartono aman. Gitu. Pokoknya intinya itu Tiang yang tahu dia tulen itu bukan karena mereka juga sharing ini cewek ini itu biasa kok. Gitu juga dengan Tiang namun sebelum nikah nih ini cowoknya gini loh, ini cowoknya gitu. Ya kalau memang mereka suka cowok, mungkin gebetan aku kali yang diembat sama mereka kan gitu. Udah dari dulu. Jadi tim penyeleksi sebenarnya mereka Mereka berdua sebenarnya. Tim penyeleksi ini cocok nggak gitu? Oh ini blacklist. Gitu Ini guys. cocok nggak blacklist? Kalau ini nggak bisa nggak pertimbangkan? Mungkin dipertimbangkan dulu. Kalau dia nggak bisa ya kita berdua mungkin nyobain ya. Itu aja guys tuh. Nah jadi gitu ya. Nah terus ada pertanyaan mau ke Cita. Gimana jaraknya sama Kang Dono sama Jaya sama teman-teman sekearja yang lainnya? Masih baik-baik aja kan? Iya, masih baik-baik aja dan masih kita kontek-kontekan. Ini karena batas waktu sih. Kalau dulu masih Bajang, Jero Ochanya sering kita ngumpul dan sekarangnya juga sering ngumpul bareng-bareng kemana-mana ke Warawagiri karena sekarang sudah punya keluarga. Karena sudah memanaan. Iya. Karena sudah memanaan. Jadi ya dibatasi lah, mengerti dengan posisi. Jadi karena masih ada dek bayi ya, dek bayi, masih anaknya masih kecil-kecil semua, jadi fokusnya mungkin masih ke anak-anak. Dan masih bertanggung jawab dengan keluarga, tapi tidak memungkinkan melupakan kita. Iya benar, masih tetap kok komunikasi kita masih baik dan karena nanti kedepannya kita membuat sesuatu. Iya, katanya mau collab untuk Aji Mepayas prewedding di sini ya sama anak-anak ya. Tapi sing teko-teko. Belum karena anaknya masih kecil lagi satu dan rewel banget, pakai rewel banget gitu guys. Bebong apa aja kesibukannya hari ini Bong? Katanya kan sibuk ngevlog juga ya. YouTube-nya guys, jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Kartono Yasa, buruan kalian subscribe, like, share, and comment. Dan Terima kasih. tentunya ditonton videonya ya, biar kita bisa berkarya lewat ya kalau zaman makin nih virtual istilahnya kan semua main YouTube, jadi biar kita bisa tampil di sana. Mungkin saya sekarang mau tanya sama Jero. Aduh, kok jadinya ke sessionnya aku? Aku takut. Ya masalah tentang YouTuber sih. Iya. Biasanya kalau nari-nari itu kan banyak YouTuber. Benar. Bagaimana penyikapannya? Saya sebenarnya dengan itu sudah ambil sikap ya. Yang sudah sebelum mulai nikah yang sudah nyatakan buat YouTuber semuanya. Kalian boleh merekam kok. Merekam kami boleh. Tapi mohon jangan diupload. Bukan karena masalah tidak memberikan kalian mengkonsumsi daripada hiburan yang kita berikan dengan mencarikan itu uang, bukan itu kok, bukan masalahnya kalian kalian dapat uang atau gimana, bukan itu, tapi lebih cenderung tiang nikah nak kanda tiang. Iya betul. Nikah lawaan tiang. Iya nak penyanyi, abo milehan setiap hari diupload, di-post dan lain sebagainya nak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau lawak, cepok kan tersebar apa buen biar. Benar. Jadinya bingung untuk ngigal di tempat lain itu yang bingung. Jadinya lagi mengulang untuk mencari suasana baru. Ya, kanda baru, lawaan. Karena kan pelawak itu bisa dikatakan kewas saja nyalih lawan. Alangkah baiknya kalau YouTuber pas ada acara ngayah nari dan segala macam ini melenceng ya gininya ceritanya. Sebenarnya harus minta izin dulu kepada penari, boleh nggak dan segala macam. Jangan hanya memvideokan langsung mengunggah. Alangkah baiknya minta izin dulu apakah boleh atau tidak. Memang pandemi ini semua kayaknya lagi gencar-gencarnya ya. Apalagi Bebong baru nari, nantinya udah ada di Iya, YouTube.
itu sangat merugikan kita nih, bukan karena kita tidak memberikan kalian kesempatan untuk Betul. meliput kami dengan menayangkan kami di YouTube. Kalian cariin ADC gitu, bukan itu cuma karena nih kelawaan kita loh. Karena itu lawaan kita itu yang kita jual ke publik, itu yang sampai di share sama semuanya untuk tiang hingga ke tempat lain. Itu tiang berpikir karena saking canggih nak jadi konyang mengelah YouTube. Iya. Bisa rugi raga sing dada ngalih dengan kalkulasi nambah YouTube. Bisa YouTube kembali di acara odalan bisa benar. Pokoknya virtual. Pokoknya berdoa banget semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa berkegiatan seperti biasa. Ya, semoga semua sehat juga, murah rezeki, panjang umur, Ocha juga. Bebong salonnya gimana, Bong? Ya lumayan lah, sepi. Karena semua juga menjatuhkan harga. Aduh, ya salonnya semua sekarang banting harga. Jadi Bebong berdampak ya? Berdampak banget. Tipat Santok pun ya nginep buangse dulu ya istilahnya. Tapi kan tipatnya enak tuh. Iya, nginep buangse karena bangun pagi itu kepik peninggalannya. Iya, kepik peninggalannya. Jadi buat kalian yang juga memerlukan jasa make up nih, kalau Tiang biasanya make upnya di salon Kartun Wiyaso. Kesini di jalan Akasia nomor 27 Denpasar, bisa dicari di Google Map di Salon Kartun Collection Denpasar. Jadi pokoknya yang butuh jasanya niki nak 2 senganten akeh niki yuk buruan yuk cus buruan ke Salon Kartun Wiyaso. Yang butuh hiburan juga kalau mau Tiang sama Bernard sama dia juga bisa kok. Dulu kita tadi juga ya. Iya, aku sama adik aku. Apalagi yang pertama kali ini Dewi Pradewi. Baru kemarin ngortang. Aduh, waktu itu tuh kayak kalau cerita sebenarnya ngejoget, habis itu buduh-buduhan, gempar jadinya. No, begitu. Tapi bersyukur punya Bebong, selalu mengingatin, selalu memberikan motivasi, apalagi bapak sama ibunya, terutama bapak, hidup itu adalah janji. Pokoknya hidup itu adalah janji. Jadi yang harus kita dibayar. Ya, benar ya, dibayar saat ini. Oh iya betul, terakhir dibayar. Ya, hidup itu ada janji. Janji yang kita harus bayar di kehidupan kita di sekarang. Kita harus bisa hutang yang dulu kita udah bawa lahir lagi nih. Ya nak hidup di mercepada tuh, yang menurut sastra, pada masa di Unhip ini. Iya, agama orang. Nah, ketika kita lahir kembali, itu berarti kan kita masih bawa hutang. Iya. Kan makanya kita lahir. Dan sekarang kita harus bayar. Gitu. Kalau kita nggak lahir lagi, raga bengayah, itu kan berarti kita udah moksa. Moksa. Benar kan? Berarti orang yang lahir ini kan harus menebus dosa. Iya, kita banyak punya dosa. Jadi guys, mercepada. Panjangnya mercepada. Aduh, siapa yang kangen ya, ada pokoknya tayangan STI Bali dari Kujang, di grupnya Kujang tuh. Di sini dia. Klik langsung linknya. Linknya ada di bawah ini ya, itu di channelnya Gus Benir ya. Itu ada penampilan kita bertiga, Kujang tuh kangen. Yang waktu gendut ya, kayak gajah merpat gitu ya. Ini waktu itu dia ngerobein kamennya, ngerobein celananya Kang Asep. Iya betul. Karena digendong ya soal gitu. Digendong ngerobek akhirnya celananya Kang Asep. Dan lucunya lagi ya guys ya, dulu itu STI Balinya itu sebenarnya Liku sama Desa Rayu itu ini. Saya pernah ditinggal menari sama mereka berdua. Aduh, dia kan gigal malu STI ngajak. Aku diam sendiri, nggak ada yang ngajak nari. Yeay, tahu-tahu nih. Maaf ya, saya menyerobot. Enggak, itu kan kita semua sama. Ya, karena ini adik, ini kakak. Pokoknya buat yang mau lucu-lucuan deh, undang Kucita. Kalau mau lihat penampilannya Kucita sama Bebong sama Jaya, bisa deh pokoknya. Kita bisa di sini, di link sini, klik ya.
dihubungin dia ya, hubungin dia ya. Dan rencananya Tiang mau buat lagu sih sebenarnya ya. Tapi belum terrealisasi ya. Masih dibuatin. Kita mau Tiang rencananya mau ngajak ibu nyanyi. Betul kan Kujang. Heeh. Tahu nggak diganti namanya Ji, bukan Liku Bajang. Kucet Bajang orang. Biji tadi lah aja ternyata kucet tau Ji, lebih cocok sebenarnya kucet Bu jadi Iya. gitu. Ditunggu. Saya membuat lagu itu udah bertiga, saya udah realisasikan ya, Tiang, Niki sama Jaya. Kita mau pakai kujangnya. Waktu ini kan udah di-share video kujangnya, Nika udah banyak yang juga udah nonton tari kujangnya itu. Nanti Tiang membuat lagunya. Ini masih realisasi, masih Tiang nego sama pencipta lagu. Iya. Dan Kujang itu banyak banget ceritanya. Banyak. Apalagi bongkar aib nih. nggak pas ujian ibunya dia masuk operasi, operasi. Benar. Ngerias dia, pikiran lagi kalut. Rempong. Sebenarnya garapan Kujang tuh banyak melewati fase-fase yang hampir bisa dikatakan ekstrim. Iya. Tapi karena ya. Tapi setelah Kujang pentas, dia yang menyelesaikan administrasi sama Jaya, ngurusin ke dokter, dan likunya keluar langsung di rumah sakit. Rempong banget sampai akhirnya ya itulah ya gunanya kita sebagai teman, saling mengisi, sahabat, lebih dari sahabat bisa dikatakan saudara. Ternyata bukan apa sing getih bumbung kan didahulu. Beda getih, beda bumbung juga bisa tergantung orangnya. Bang, udah mandi kamu? Belum, dia mau mandi dulu ya. Ini soalnya BH-nya kari ayah Tiang kari kenten. Kene netek nih. Oh, besar Niki. Kalau anak Tiang ngeling kenten pun besar deh. Oh, nge dulu sana. Oke guys, sampai